Oke sobat, jumpa lagi bersama kita Katolik Rock. Nah, ini sesuai omongan kita di awal. Kita akan santai-santai kalau ngobrol. Jadi obrolan khas pinggir lapangan, kopi sasetan ya, walaupun tidak saset, anggaplah sasetan ya. Nah, tapi kita tetap santai dan kita tetap beriman. Sekarang kita punya Orang beriman. orang beriman. sangat beriman. Orang beriman. Kaosnya aja Dream Theater ya kan. Kalau gue kira ini beruk. Lagu favoritnya apa nih? Ini Spirit Full Meander. Oh, Full Meander. Beda, yang kenceng dikit lah. Beda. Kan Sukanya katro. yang di daerah panas, kalau saya daerah dingin. Mau bikin saingan di cut metal. Ini saingan kita. Ini saingan kita. Nah, Kalau mau jadi host harus gondrong. harus gondrong. Jadi dia nyindir gue barusan. Ini Kalau Ini- kan kayak begini. filsuf kawakan, tapi ya memperkenalkan diri. Ini temennya Bung Rocky Gerung ya? Temen? Ya, temen nongkrong, temen ngobrol. Bukan rival, bukan ya? Enggak lah. Rival dalam itu. Rival dalam Pembicaraan lah. Oh, rival dalam rival epistemologis lah. Maksudnya teman berpikir, debat. Tapi kita nggak banyak debat sih. Kurang lebih sama posisinya. Sama-sama berdebat soalnya. Mungkin Bung Reza boleh kenalkan diri ke sobat-sobat Katolik Rock di luar sana. Kenalin apa nih? Kenalin nama lengkapnya siapa? Nama Reza Alexander Antonius Watimena. Katolik berarti orang Orang Sunda. Oh enggak ya? Orang Ambon. Ambon. Oke. Bokap putih. Bokap Ambon. Tapi bokap Ambon Belanda, nyokap Cina. Jadi VOC Belandanya. udah kolonial waktu itu. Oh, Biasanya udah roboh kan. Di tahun 1900-an itu jadi perubahan. VOC bangkrut, bangkrut. pemerintah ambil alih, pemerintah kolonial Belanda. Ya, ikut misionaris bokap. Iya, kakek gue itu ini kerja di stasiun Solo Balapan. Jadi nenek gue tinggal di sebelahnya, orang Belanda. Waktu Jepang masuk, hancur semua ketangkep. Terah Solo ya. Mangkunegaran. Masuk Wah, Mangkunegaran. Mangkunegaran, Walaupun- ex Watimena. Iya, gitu. Jadi kacau lah. Darahnya ngeblend nih, kacau ya. Darahnya Bhinneka Tunggal Ika lah. Plus asing dikit. Harus satu. asing. Dua dong. Cina sama Belanda. Nah, Bung Reza ini kan sebagai salah seorang filsuf nih, sekalian diperkenalan kok bisa Ini boleh gini nih, boleh gini. boleh kaki diangkat. Joko nggak boleh ya? Yang setuju angkat kaki. Yang setuju angkat kaki boleh. Gimana? Kok bisa jadi seorang filsuf tuh dulu gimana sih awal? Sekolahnya di mana sih? Sekolah apa sih gitu? Om Reza. Dulu tuh kan SMA nih bareng sama Alek nih. Oh, teman ternyata. Masa perjuangan nih kita nih. Aduh. teman. Suka duka semua sama dia. Bersama orang tua. Banyak dukanya sih. Gue dibohongin mulu dari zaman dulu sama dia tuh. Udah kayak saudara lah gitu. Walaupun ini beda nasib lah. Untung lah gitu. Namanya udah sama, Alexander. Alexander. Ya? Namanya sama. Kita satu SMA. Cuma bedanya Alek tuh baik gitu loh. Dia berdoa, ikut legio. Kan lu ikut legio kan? Emang lo gak ikut? Gue beda aliran. Kurusima gue. Legiun katanya. Yang Santisima ya? Santis. Gila masih apa lu namanya? Legio nggak? Legio, tapi lupa gue namanya apa tuh. Harus bertobat nih. Aku legio. Gue pernah. Gue pendamping langsung. Langsung jadi Gue misalnya aja nggak pernah. Pendamping gue langsung. Saking bingungnya. Nah, lalu itu SMA nih. SMA kita bareng. Itu di seminari berarti ya. Iya. Cuma bedanya gue dari kelas 1 kelas 2 tuh bukunya udah beda bacaannya. Kalau Alek Kungfu boy lu. Hustler, lah nggak boleh. Sensor. Nggak ada sensor. Oh ya, ini rule yang kita lupa bilang, kita nggak ada sensor ya. Kita nggak pernah ada Biasanya harus sensor. minta royalti dari tadi majalah terkait. Oh, terkait ya, karena sudah disebut. Oke. Beda bacaan gue dari kelas 2 tuh, kelas 1 kelas 2 deh. Udah baca bukunya Marxisme, Nietzsche, Madilog ya? politik barat, Madilog, buku-bukunya teknologi, pokoknya buku-buku waktu itu dilarang. Dilarang. Baru. 98 jeder keluar semua kan. Ya. Serius. Toko buku, gue beli semua waktu itu gue baca, Tapi beli ya. beli. Enggak, setahu gue. Beli bukan punya Dulu belum bisa download. Bukan punya Babe dia di Gramedia. Dia nggak beli, minta Babe. Bener gak? Diskon. Diskon. Tergantung penerbitnya, kalau penerbit Gramedia gratis. Oh gitu. Tapi kalau penerbit lain diskon 10%. Dulu Tapi banyak nggak itu ya, filsafat juga, Ja.
Mandi lu kan filsafat. Gue pinjam Harry Potter dari dia, coy. Belum lu balikin kan? Enak aja. Kisah lama nih Sobat Katolik keluar semua nih. Nah, emang dari dulu buku itu sumbernya dari dia. Harry Potter itu dulu orang belum punya, dia yang punya duluan. Jadi tuh gilir tuh. Gua udah belum lek, belum, ntar sabar kan tebel tuh. Gua udah selesai, kasih ke teman gua. Emang dari dia sumber buku itu. Mau suka baca dari dulu ya. Karena bapak gua kan kerja di Gramedia. Oh, baca Marketing. suka apa? Baca keadaan. Baca Baca kan. baca nasib. Ah, terus. Itu SMA nih. SMA. Lalu kuliah. Nah, waktu SMA kan Oke. terus tuh baca terus, pokoknya pelajaran apapun, gue bukunya pasti buku filsafat lah gitu. Oke. Buku geografi, matematika, kimia. Pas ulangan belajar sebelumnya, kalau nggak sama dia sama Macan waktu itu. Macan, teman kita lah satu lagi namanya Leo. Ini sekolah kebun. Ini beruk emang. Ini Tadi baru saya ngomongin seminari kok jadi kebun binatang, binatang semua gitu. Macan. Binatang tangguh gitu. Aduh. Terus? Terus ya udah udah. syahdu nih, diberkatin kita. Udah, abis itu gue nempel tuh pemikiran-pemikiran kritis. Waktu itu tetap pengen jadi imam ya, tetap pengen jadi pastor, cuma pasti gue agak lain gitu cara berpikirnya. Lebih ke arah yang analisis sosial, politik, lebih kritis, bukan yang soleh-soleh kayak Alek itulah. Kayak Alek Henry gitu kan. Solihin ya. Soleh nggak sih? Nah, ini sering mukul emang orangnya. Aduh, ini kan ganggu kan nih kawan? Enggak. Ya Sobat Katolik sebagai gambaran ini gede banget orangnya. Kalau dia berdiri itu 100 berapa ya? 80. 85. 180. Pas. Ya, lanjut. Terus kan sempat ke Filipina tuh jadi frater, cuma Berapa lama? sekitar beberapa hari lah. Jadi frater, mantan frater. Sempat jadi frater tapi tidak terasa fraternya lah. Oke. Pulang ke Indonesia dijemput sama Alek nih, saudara. Makanya ini perjuangan satu perjuangan lah banget. Berangkat gua antar, pulang gua jemput. Tapi lu nggak camping di bandara. Kalau itu bandara lu camping aja. Ya 2 minggu. Nyokapnya telepon. Beberapa Lex, si hari. Reza mau pulang, jemput ya. Buset, baru gua antar. Misalnya besar. Kan pulang dari Filipina tuh cuma beberapa waktu gitu ya. Ini gue mau ngapain gitu ya? Kuliah juga udah telat gitu kan. Tapi Akhirnya, baru di Filipina itu lo ngapain sih cuma berapa hari itu doang? itu Sempat ketemu Kesadaran apaan yang lu dapat? Romo-romo sana sempet? ketemu uskup, ketemu provinsial Dominikan. Oh. Jadi gue masuk ke OP, Ordo Predicatorum Dominican. Oh. Ada beberapa teman sekarang di Surabaya. Yang gue temuin ya gereja Katolik Filipina yang besar ya. Mayoritas kan besar sih kan. Seperti namanya mayoritas pasti punya kekuasaan. Iya. Dengan segala kemewahan dan kekuatannya yang dia punya gitu. Privilege yang didapat lah. Iya. Terus ya gue balik karena waktu itu ada alasan pribadi sebenarnya sih. Nah habis pulang tuh gue bingung ngapain ya gitu. Terus akhirnya ke STF Jakarta tuh ketemu Oke. Romo Edi Kristianto. Oke. Mau masih ada slot nggak? Ini ada satu mahasiswa, dia udah daftar, gue lupa nama, tapi dia nggak masuk, dia mau diri. Akhirnya gue ngambil mic-nya dia. Masuk udah 2 minggu tuh, udah 2 minggu jalan kan. Ketemu lu, Katanya angkatan kita. Iya. Seangkatan sama lu kan. Ini pura-puranya kita nggak tahu, padahal kita salah. Seangkatan dia. Oke. Cuma bedanya kan mereka dalam konteks sebagai calon imam gitu ya. Kalau gue kan murni filsafat gitu ya. Jadi Calon pelayan berkat. iya kalau Penyebar pewarta, lu kan calon pewarta dulunya ya. dulunya. Terus abis filsafat lu kemana tuh? Di filsafat gue kerja dulu, kerja di LSM, Oke. pendampingan korban pelanggaran HAM berat. Oke. Tapi sambil ambil S2, jadi gue pagi sampai siang kerja. S2 tetap di STF. S2 ya. Sama Magnis waktu itu yang ngajak. Oke. Tahun berapa? 2005 ya. Terus setahun di LSM, setahun gue ngajar di Atma. Ketemu sama gua. Pagi sampai siang jadi dosen, sore ngajar gitu. Ya udah tuh udah filsafat murni lah. Filsafat murni itu artinya menggunakan rasionalitas murni gitu. Jadi kalau filsafat yang nggak murni, dia rasionalitasnya juga nggak murni gitu ya. Iya dicampur. Enggak campur oli samping. Campur oli samping dikit. Oke. Soalnya dia anak Vespa. Obat katrok. Vespa Matic ya. Bukan pakai oli samping ya. Iya. Dulu. Warna biru ya? Iya. Terus lu Mogok mulu sama apres gue. Bonceng kenapa kok di tengah jalan? terus abis S2 Ben gue, lanjut S3. nah abis S2 tuh
selesai kan. Jadi mau ngajar di Atma jadi dosen tetap. Cuma ada masalah lagi. Gue penuh masalah hidupnya gitu ya. Semua orang dilawan sama dia. Enggak, dia mencintai, dia mereka saling ada ketersalingan cinta masalah sama dia. Saling masalah cinta, dia cinta masalah. Seperti yang dibilang tadi ya. Kesulitan dipimpin oleh orang tolol gitu. Nah, Masalahnya kita kan kalau di tempat kerja kita Oh, gue yang bilang sih. Gue nggak bilang ada terlalu ekstrim sih kayak gitu. Gila. kalau Gue ngeri. kalau ini kan entrepreneur sama-sama istilahnya entrepreneur ya. Apa-apa kalau lu masih bersabar, Kita karyawan. belum waktunya kan. Suatu saat akan keluar. Kami dididik untuk Ngabdi. tegak lurus. tegak lurus pada atasan. Dari kita muda begitu, karena kami masih karyawan. Bukan dididik, tapi didoktrin. Untuk lurus. Ini gak gue sensor kayak lain, ini pada nonton bodoh amat. Iya dong. Ini udah panas sebenarnya pengen keluar, cuma ya inilah masih agak kompromi. Kalau ini Alex agak lah ya. Udah pasrah gua. Udahlah. Terus dari S2 itu. Gue pengen sholat takut hujan. Iya, nggak apa-apa. Narasumber loh, ini nanti kita pegang loh. Terus abis S2 ada lanjut ke S3 atau Enggak, akhirnya gue ke Surabaya ngajar? aja. Terus Kupan Surabaya butuh dosen filsafat waktu itu. Nah, gue tanya bokap gue kan. Sebenarnya di sini juga diterima gue di beberapa tempat lah, ada 2 tempat. Bokap gue bilang, ke Surabaya atau di Jakarta aja. Kalau di Jakarta enak gua, ya dari rumah. Ngelaju ya? Bokap gue bilang, lu cowok, lu harus punya pengalaman merantau. Satu. Kedua, kalau dikerja di sini lu jadi karyawan. Kalau di Surabaya, lu jadi pionir kan. Kita mendirikan fakultas filsafat di Surabaya waktu itu. Tahu masih ada apa nggak nih? Mungkin bisa di cross check lah. Fakultas filsafat Unika Widya Mandala Surabaya. Oke. Gua salah satu pendirinya. Ada tuh di proposal itu. Lu bangun gedungnya tuh. Iya. Lu aku. Gua sapu-sapu atapnya kan. Wallpapernya bisa menghubungi. Jadi dagang kita. Lanjut. Lu nggak sampai disalib kan di sana? Dipaku. Aduh. Jadi kita wallpapernya berapa per meter? Nggak, lanjut. Abis ngajar? Oke. Abis ngajar? Nah di Surabaya tuh gua jadi pionir kerja untuk gereja juga sebenarnya, gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Waktu itu hubungannya masih baik sih. Sekarang Baik banget banget. nggak ada hubungan. Karena ini udah mandiri kan. Seperti yang Ren bilang, kesulitan bekerja di bawah, ya gitulah. Gue udah deg-degan takutnya dibablasin. Bukan. Maksudnya gini. Tadi yang kitnya itu Reza itu tadi sebelum tag itu sedikit penjelasan ya. Jadi Reza itu Disclaimer. sebagai filsuf itu mengalami kesulitan kalau ada otoritas lain di atasnya dia. Iya. Jadi independensi berpikirnya terganggu. Nah itu dia. Kalau otoritasnya tercerahkan, rasional, gue bisa ngikut. Tapi kan kita di Indonesia Alam pikir nggak bisa sama alam pikir. Nah jadi itu maksudnya yang Reza bilang. cenderung lambat, birokratis, Tapi tidak masuk akal. tadi di awal kan kita ngomong sama Bung Rocky sama. Jadi sama-sama pendebat. Siapapun otoritasnya debat. Ada otoritas kita debat gitu ya. Kok bagaimana? Enggak, buat mereka itu kritik itu nggak ada yang namanya membangun. Kritik ya buat menghancurkan ya. Bener nggak? Karena kalau lo bangun nggak kritik Saran. konstruktif. Lanjut. Karena di dalam filsafat itu kritik itu tanda cinta. Cinta. Kalau lo mencintai sesuatu, sebenarnya bukan mengkritik mendebat ya, tapi memberikan pertimbangan kritis. Pak balik dulu Pak. Masih mau pada tahu nih. Oh, belum masuk ke episode. Saya sih studinya masih tahu. Bentuk filsufnya. Itu udah terbentuk Terus dari zaman SMA udah terbentuk. dari Surabaya habis itu ke Nah di Surabaya itu ya 4 tahun gue di Surabaya, terus dapat beasiswa ke Jerman. Oke. Waktu itu apply tuh. Pemirsa, sebentar. Begini bisa ke Jerman. Banyak yang lebih pintar, pasti bisa ke Jerman. Maksud lu gue nggak terlalu pintar. Tapi kamu bener sih gitu. Jadi waktu itu gue apply ke Belgia. Udah dapet tuh pembimbing namanya Helder de Schutter. Masih ada nggak tuh? Dia nggak bakal nonton juga sih gitu. Entar di tag aja. Helder de Schutter ya. Dia udah mau bimbing gue. Cuma nyari duit buat sponsorin gue tuh nggak bisa. Gitu. Nah, 3 kali gue apply ke Belgia. Universitas Katolik Leuven. Nggak diterima. Terus waktu itu ada buka lowongan di Jerman. Bukan lowongan sih, pokoknya ada info gitu, ada beasiswa di Jerman. Nah, gue cari kan kalau S3 itu harus cari promotor dulu. Betul. Harus cari pembimbing. Nah, promotor namanya. Kalau di Jerman ada Dr. Factor. Bapak, ya gitulah, pembimbing.
Nah, gue email 2 orang, langsung mau mereka. Johannes Müller di München sama Matthias Lutz Bachmann di Frankfurt. Cuma yang paling deket tuh Müller di München. Pemain bola dari Munchen. Thomas Muller. Saudaranya. Saudaranya. Gue baru mau ngegas. Kayaknya dia sepupu dari opung yang kakaknya dari iparnya. Si pemain bola itu. Pohon keluarganya. Oke. Müller tuh nama kayak di sini kayak Bambang gitu lah, kayak Joko. Nggak paham. Pukul lagi. Namanya banyak banget. Di gang gue ada 3 orang Bambang. Presidenmu dulu Bambang. Ada presiden Alexander belum ada. Belum. Terus ya. Terus ya udah akhirnya itu benar-benar effortless, mungkin benar kata lu tadi ya. Itu jodoh. Ya. Jadi gue apply beasiswa, udah terima aja gitu. Diterima, promotor dapet, kan harus kursus bahasa kan. Disitulah problemnya lalu muncul. Oke. Belajar bahasa Jerman kan Iya, berat. itu umur gue 27 waktu itu. 27, 26, 27 ya. Nah itu pun dapat beasiswa juga. Cuma ya, dalam gue belajar intensif kurang lebih berapa ya? Hampir setahun lah intensif bahasa Jerman. Rambut gue langsung putih. Di Gute. Di Gute di situ. Satu-satunya butuh. Gute di sini, di sana ada namanya Kreuzberg Science itu di Bonn. Di sana belajar lagi nah. Ada lagi. Soalnya gue waktu dia les Jerman di Gute itu, gue sempat juga main ke Gute, diajakin Di sini dia. salah tulang Dia mau pamer, gue lagi sekolah di sini kan. Nelpon. Naik motor bareng. biru itu ya. Terus dia di Jerman tuh, wah itu berdarah deh gue. Rumah tangga gue hancur. Oh, itu udah nikah posisi? Iya. Jadi pas sebelum ke Jerman gue nikah dulu lah. Habis kan, ya namanya naksir waktu itu lah, cinta udah lah, dikawin dulu lah. Di Jerman tuh rumah tangga berantakan, bokap gue meninggal, gue depresi berat di sana. Wah itu berdarah deh, karena gue nyesel juga ke Jerman, kalau gitu di UI aja gitu, atau di mana lah gitu ya. Sebuah institusi pendidikan dalam negeri gitu. Cuma ya udah akhirnya udah berangkat ke sana, dikelarin. Nah di situ gue mengalami transformasi, mengalami metanoia kalau dalam bahasa filsafat itu, perubahan total mendasar. Terusin. Iya. Ini cuma liatin doang. Arah yang buku gue ke arah yang lebih baik. ke arah yang lebih suci gitu kan. Enggak lebih baik. Ini baru diangkat nih. Oke. Transformasi kesadaran. Ini yang mau kita obrolin nih. Sebenarnya lebih ke agama sih kan. Oke. Tapi ya oke lah, nyambung lah. Nyambung. Kesadaran termasuk kesadaran beragama Salah juga. satunya, implikasinya. Iya, transformasi kesadaran. Dari yang identitas gue tuh tadinya sempit. Gue adalah Reza, orang Indonesia, lahir Katolik, dosen, itu identitas gue. Gue pikir tuh fix gitu ya. Waktu gue di Jerman ya hancur semua. Gue depresi, gue ke gereja nggak ngefek, gue ke pastor nggak diajak mabok kayak gitu kan. Gue ke psikolog, ke psikiater, depresi Terus gue jadi bingung, gue ini siapa? Nah di Jerman tuh, gue belajar Anthony de Mello sebenarnya. Oke. Yesus itu dia Anthony de Mello. Oh, Anthony de Mello. malah belajar sama teolog malahan. Saya belajar sama teolog ya. Iya. Meditasi ya. Kembali. Anthony de Mello tuh sudah melampaui sekat-sekat. Ah, sih. Kembali kali Dia saat udah di kosmis. BP nggak Iya, baca iya. itu ya. Saat di BP nggak baca itu. Saat di Jerman baca. Iya, di BP gue baca Anthony de Mello, Doa Sang Kata. Oh, oke. Doa Sang Kata dulu tuh kan legend banget tuh. Iya. Masih dibaca nggak sekarang tuh? Nggak tahu, mungkin harusnya sih masih. Harusnya sih masih sih ya. Harusnya sih masih. Karena itu forever lah ya. Belum cetak itu Iya. ratusan gitu. Iya. Nah di Jerman gue itu tuh gue nonton YouTube-nya. Terus ini De Mello ini suka banget ngutip Zen kan. Zen Master ini, Iya. Zen Master ini terus Zen ini apa nih? De Mello aja sampai kagum gitu kan. Akhirnya gue mendalami Zen di Jerman. Kebetulan ada Zen Master di Jerman, itu profesor gue di kampus. Oke. Dia profesor fisika kuantum fisik bahasa Jerman. Quantum. Oke. Salah satu yang buat The Flash juga kan. Terlalu eksak, belajarnya malah ke sana ya. Fisika kuantum itu mah The Flash. Oppenheimer kan, Oppenheimer. Namanya Stefan Bauberger. Bisa dicek ya di Google. Tapi menarik juga loh. Apa namanya ketika kita semakin pengetahuan kita semakin tinggi, kan fisika kuantum tuh bukan suatu yang sembarangan loh. Hitungannya juga beda soalnya kan, rumusnya beda. Tapi dia malah masuk ke dunia meditatif kan, Anthony Zen, iya malah kan Zen, Anthony de Mello kan meditatif kan. Di sambung black hole di tengahnya. Black hole, dark matter, dark energy, yang dark gelap-gelap itu lah. Kan jiwa gue udah agak gelap Sesuai sama bajunya ya. Jadi nyambung lah kita ngomongin gelap-gelap. Tapi menarik itu, menarik. Terus. Karena di beberapa aliran yang gelap itu justru sang pencipta. Oke. Pencipta itu bukan terang. Terang kalau kita lihat alam semesta, terang itu minoritas.
yang disebut light ya, cahaya Iya, itu iya. cuma sekitar 3-4% dari seluruh alam semesta. Sisanya tuh gelap. Gelap. Seperti halnya air dan daratan ya, lautan daratan. Iya, daratannya tuh lebih lagi. Daratan kan seperti cuma sepertiga ya. 30%. Dari lautan. Iya. Lebih lagi, bukan sepertiga lagi tuh, Lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Yang disebut light dan matter, light, cahaya dan materi itu cuma sekitar 3-4% dari alam semesta. Sisanya tuh gak ada apa-apa. Ruang hampa ya. Darkness. Ruang hampa. Dark matter disebutnya. Nah, materi gelap. terus. Nah, dari materi gelap ini lahirlah planet, galaksi, bulan, bintang, dan semuanya. Hmm. Nah, pertanyaan apa ini dark matter-nya? Hmm. Nah, di situ mentok para fisikawan. Oke. Masuklah tradisi Zen. Di Zen, yang gelap tadi tidak dipertanyakan, tapi dihidupi. Jadi hidup dalam kegelapan. Tinggal pakai tanduk gitu ya, kan? Tapi salah. Ini kegelapan bukan dalam arti Ya, kiasan ya, ya. tapi kegelapan memang Itu totally Ini salah dark. tafsir, bahaya. Iya salah, bahaya soalnya. Dalam Soalnya bahaya. podcast ini perlu bimbingan orang tua kalau anak-anak ya. Edisi ini. Khusus ini, yang lain boleh nggak usah didampingi. Karena kan kita diajarin gelap itu jahat, Ya. terang itu baik, tapi sebenarnya itu kan dikotomi moral yang sebenarnya gak ada dasarnya. Karena kalau kita ngomong alam semesta, kegelapan itu yang menciptakan. Misalnya bintang supernova ya, bintang hancur gitu ya. Bintang hancur, alam semesta, planet hancur, larinya kemana? Ke kegelapan. Dark matter. Jadi sebenarnya bukan nothingness ya, tapi emptiness ya, ruang kosong. Kalau nothing kan tiada. Itu creatio ex nihilo ya kalau di teologi itu. Terus. Iya, senang saya dengerin Bapak. Kebetulan kembali ke Stefan dan master gue tuh dia punya kelompok di München tiap hari Rebo gue tuh. Gue datang ke dia, gue cerita gue gini-gini, udah suruh belajar Zen meditasi. Di situ lah mengalami transformasi. Inilah teori transformasi Nah, ini kesadaran. buahnya. Nah, ini buahnya nih. Dan teori tipologi agama. Iya. Kaitannya nih, kaitannya. Ini harus di ini dulu. Oh, harus ya. Nanti kita Oh zoom gini ya. lah ya. Saya deketin nanti. kita zoom. Ini Bung Reza sendiri. Ditutupin biar nggak mantul. Ini Bung Reza sendiri ya. Oke. Nggak, akhirnya gue paham, Zak. Kan kita udah berteman lama ya. Kenapa lo menjadi sekarang seperti sekarang ini yang gue nggak habis pikir juga ternyata sebenarnya Lu baru paham sekarang? Iya, Gara-gara podcast. benar-benar karena Anthony de Mello ya. Itu pionirnya. Iya, maksudnya yang membuat lo seperti sekarang tuh Anthony de Mello. Lo akhirnya belajar Zen segala macam, akhirnya Anthony de jadi Mello kan ekskomunikasi, lo tau ya? meditasi. Oh nggak tahu. Waktu dia hidup, buku-buku dilarang sama Ratzinger. Udah. Ratzinger udah jadi Belum. kardinal. Oh, udah dia kan itu kan Jadi kongregasi Wahyu iman. Bukan. Dosa katak juga di ini. semua. Oh ya. Cuma kan itu tahun 80-an nggak salah. Buku-bukunya De Mello dianggap ya tidak boleh dibaca lah karena dianggap tidak sejalan dengan ortodoksi gereja Katolik Roma. Hmm. Tapi karena dilarang malah semakin laku. Iya, Orang penasaran. Betul. Clickbait. Kenapa ini? Iya. Jadi semakin melarang sebuah buku, semakin orang ada apa sih gitu. Ini buku lo perlu gua larang nggak? Boleh. Biar semakin Gua larang juga nih buku lo. Jadi buku ini sebenarnya terlarang ya. Karena bisa menyebabkan kebingungan yang mendalam gitu. Tapi kalau datang ke sumbernya enggak. Ya, Nah, terus terus ya udah ya. Habis itu ya Anthony de Mello sebenarnya. Terus udah pulang ke Indonesia kan kelar tuh. Selesai tuh pernikahan juga cerai. Berapa lama tuh jadi? 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun lah, 5 tahun. Betah ya di sana ya. Akhirnya betah. Akhirnya betah. Tapi lancar bahasa Jerman lancar ya? Lancar. Baca nulis masih lancar, ngomong Ngomong udah susah. kaku Gitu ya. Oh. Soalnya lidah pronunciation-nya beda kan. Iya. Posisi lidah tuh gitu ya. posisi lidah kita gitu ya. bahasa kita beda. Dia udah curigain lidah-lidah nih. bukan gua bingung sensornya gitu. Tapi kayaknya nggak gua sensor. Tapi kita langsung masuk ke topik aja lah, menarik. Ya, berangkat dari pengalaman pribadi aja ya. Kesadaran seperti bukunya Om Reza juga ya. Kesadaran beriman berarti Om Reza tuh mengalami, kalau bahasa filsafatnya, dekonstruksi pemahaman identitas diri termasuk identitas agamanya Om Reza. Pasti. Tapi pasti dibangun lagi dong, namanya dekonstruksi kan, tapi dibangun lagi. Nah, Dengan jauh lebih indah. persis. Nah, saya mau tanya, kenapa masih mencintai Katolik? Emang siapa yang bilang dong? Tapi paling nggak ketika Oh, membaca sumbernya dari Anthony de Mello, bukan dari
siapa, itu kan berarti kan masih ada kerinduan ke Katolik dong. Iya. Ada satu Fransiskan yang sangat gue kagumi juga, Richard Rohr namanya. Richard Rohr OFM. Gue follow dia di IG, namanya Cardinal Grace kalau nggak salah. Itu juga dia Romo Fransiskan, tapi sealiran sama gue. Ngomongin kosmik, udah beyond identity lah. Katolik 2.0 lah kalau mau dibilang gitu lah. Katolik 1.0 kan yang ortodoksi. Sesuai dengan inilah dia. Rule gereja. Iya. Katolik 2.0 itu di dekonstruksi. Warisan. Ya, dipertanyakan, dirombak, dimodif, Lebih indah lagi. lebih inklusif ya. Jadi 4.0. Ya, lebih rock. Ya, Pas dong sama kita ya. sesuai. Rock dalam artian batu penjuru kan, buat diri sendiri paling nggak. Bisa juga. Buat diri sendiri. Rock itu kan batu. Akhirnya menginspirasi orang lain. Ah iya betul. Cek deh Richard Rohr OFM. Nanti kita cek langsung. Bisa diinterview kalau mau gitu. Cuma ongkosnya mahal ya. Antara online. Lanjut. Lanjut Om. Terus iya. Nah, di mana transformasinya? Transformasinya pemahaman soal diri tadi, Mas. Iya. Identitas. Tadinya gue Reza, orang Katolik, dosen, orang Indonesia. Gue pikir gue tuh hanya itu. Ternyata ini rapuh banget ternyata. Oke. Gua Iya, goyang dikit, iya. goyang semuanya gitu ya. Ada krisis dikit goyang. Nah, setelah gue belajar macam-macam nih, belajar filsafat Eropa, lalu kan di Jerman tuh gara-gara peristiwa itu gue belajar filsafat Asia juga, Peter Zen. Wah, gue nyemplung habis-habisan dah. Nulis beberapa buku soal itu, benar-benar riset. Ah. Jadi gue sekarang spesialis dua peradaban, Eropa dan Asia. Eropa cuma Jerman ya. Oh, dua dunia. Kalau dalam alam pikir nih dua hal yang berbeda loh. Beda banget. Soalnya satu pakai rasio atas, satu rasio hati kan. Satu lebih beyond Iya enggak, tapi kan di sini. rasionalitas sih sebenarnya. Pusatnya kan di sini kalau nggak salah nih. Kalau timur kan. Oh, beda ya. Bukan di sini. Bukan enggak ke bawahan lagi. Kalau timur Sini. beyond rasionalitas. Dion, iya. Ini dipakai. Ya. Ini juga dipakai, tapi Ya, melampaui ya. masuk ke pengalaman sadar, nah, gitu. Betul. Itu jadi sekarang gue hidup di dua dunia itulah. Kalau ngomong politik pakai filsafat Jerman. Oke. Misalnya gimana politik Indonesia. Tapi kalau ngomong bagaimana supaya hidup seimbang, hidup jernih, ya masuk ke filsafat Asia. Zen, Advaita Vedanta, Taoisme, tradisi yoga, Sufisme juga Islam ya. Bhagavad Gita habis dong. Bhagavad Gita. Pesan Bhagavad Gita sebenarnya sederhana. Cuma dia detailnya banyak. Wah, ya. Narasi. Gitu. Oke. Lalu balik ke buku nih. Ya. Ini kan dan nih, ada dua hal yang mau diangkat. Iya. Teori tipologi agamanya Tadinya setelah tadi mau 27 cuma ketebalan kan kalau 27. bisa. Putar balik. Jadi dua. tadi kan kita sudah ke teori transformasi kesadaran. Iya. Nah, sekarang tipologi agamanya nih. Nah, itu turunan aja. Oke. Jadi secara singkat gue mau ngomong gini. Ada dua bentuk agama di muka bumi ini. Dua malahan, bukan sebanyak yang ada di sekarang ini. Pak Franky nanya waktu itu, Pak Franky Budi Hardiman, dosen kita di STM. Kok cuma dua? Gitu. Emang kalau dua nggak boleh gitu? Dua jawabnya gitu lah. Jawabannya sangat filosofis. Karena secara administratif ada banyak. Adanya. Iya. Iya, itu kan agama formal ya. Agama formal. Agama formal kan macam-macam. Iya. Ada ribuan mungkin. Iya. Baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Oke. Jadi gimana menurut Alek kayaknya terpanah. Nggak, dari mereka kami berempat, gue doang yang nggak pernah belajar filsafat. Ini langsung dirangkum. 4 tahun itu dirangkum dalam 40 menit. Makanya gue tertarik sekali gitu kan. Terus, nah, tapi yang gue ngomong adalah agama substansial. Artinya esensi dari agama itu lepas dari identitas formalnya, ritualnya, bahasanya itu kan semua budaya ya. Iya. Kalau misalnya Eropa terkait dengan Kristen terkait dengan Eropa. Ritus, Iya. bukan budaya, ritus. Kalau bahasa agama kan ritus. Iya. Terus kalau Buddhism terkait dengan Cina, Jepang, Korea, kalau Hindu dengan India, kalau Islam dengan Arab. Tapi itu kan budaya, Ya. esensinya itu. Apalagi kita ngomong cara beragamanya, pola beragamanya. Itu dulu ada dua. Oke. Ini turunan juga dari ini. Itu yang paling esensi hanya ada Iya. dua ya. Oke. Menurut gua, Yang pertama. bisa didebat juga. Kalau nggak setuju, Oh, silakan. kita nggak perdebatan, kita. Di komen. Di komen boleh. Gitu loh. Oke, yang pertama. Kita bikin episode kedua selanjutnya. Untuk tanggapan, kita diundang lagi. Biar supaya ketagihan. Iya, kayaknya betah sama kita. Tapi harus ada ininya. Oh, nggak ada ya. Nanti pakai suka duka bersama. Nggak bercanda.
Jadi yang pertama adalah apa yang gue sebut sebagai agama kematian. Agama kematian. Religion of death. Dari dua Ini yang dua klasifikasi itu. serang dulu dah. Oke. Agama kematian itu ada di halaman lihat di sini. Tadi malam padahal gue teleponan sobat Terolikro menunggu suruh hafalin halaman. Batas bukunya masih banyak tadi. Aduh. Jadi agama kematian itu adalah sekali lagi ini bukan agama formal ya. Iya, ini. Pak Filsuf, ini Bung Filsuf nggak ketemu halamannya berarti kan? Ketemu, Langsung aja ketemu. Nah, Nah, iya, halaman ketemu benar Mas. 121. 121. Berarti itu bener dia yang bikin. Betul. Nah, cuma kan gue agak lupa gitu Oke. kan, karena banyak pikiran itu kan, pikiran masa depan. Mikir terus ya. Masa depan Republik setelah Pilpres ini kan. Ayo kita ke bagian itu nggak usah. Dua, filsafat untuk Indonesia. Oh, iya. Ini saya masih pegangin loh ini sahabat untuk Indonesia. Ayo. Nah, agama kematian itu adalah agama yang ajarannya tidak koheren. Dari awal sampai akhir itu banyak kontradiksi, banyak yang bertentangan. Oke. Misalnya, lo disuruh berbuat baik, tapi si lain lo disuruh bunuh orang. Oke. Nah, ini gimana mendamaikan ini? Hmm. Lo disuruh mencintai, tapi lo disuruh Sekaligus juga membenci. bunuh orang tuamu. Nah, Membenci, gitu. langsung membenci. Ya, ya. Ini, jadi di level epistemologi ajarannya itu banyak yang kontradiksi sehingga orang bingung. Oke. Makanya kan kalau di ilmu tafsir kan kita baca satu buku, kalau gua teroris, gua akan menemukan pembenaran di buku ini untuk membom. Betul. Tapi kalau gua orang baik, gua baca buku ini, gua akan jadi, wah, gua buka panti asuhan, gua buka karya sosial, bikin podcast, kayak gitu. Asik. Berarti kita orang baik. Apa namanya, pastoralnya hatinya itu ini. Baca buku yang sama loh. Iya, iya. Cuma nangkepnya beda. Multitafsir ya. Nah, karena kerangkanya. Iya, iya. Nah, kalau agama kematian dia ngambil yang paling jelek, yang paling destruktif, rusak dari ajaran. Nah, itu ciri agama kematian. Jadi ajarannya sendiri sudah ambigu gitu. Iya. Oke. Nah, agama apakah itu? Silakan berkaca masing-masing ya gitu. Enggak, semua agama punya kok, semua agama punya. Benar, setuju. Semua aja agama punya. Terus yang kedua, agama kematian itu penuh tahayul. Ajaran-ajaran yang lo harus percaya, titik. Kalau lo nggak percaya, Dosa. ya dosa. Ini kayak dogma gitu. Dogma, tapi dogmanya di-enforce. Misalnya, gue Dogma sambil lihat tuh. percaya nggak lo? Kalau gue bakar. Iya, 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 model begitulah. Apa ada kekerasan dalam hukuman dan dalam perkataan dalam hukuman dan Iya, karena kan manusia itu implementasinya juga jelas gitu. manusia itu secara alami ingin tahu kan? Ya, Ingin betul. bertanya. Misalnya lo diajarin ajaran agama A, nah, lo otomatis maksudnya A itu apa? Kalau di agama kematian, percaya aja cuy. Karena ini emang gak ada dasar nih tahayul. Iya, 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 Pas iya, aja. iya. Ini sesuatu yang nggak boleh diperdebatkan. Iya, biar dari ribuan tahun lalu udah begini, ikutin aja. Nah ini agama, ciri kedua agama kematian, penuh tahayul. Oke. Nah, agama ketiga ya ini, ciri ketiga memaksa. Ah, yang tadi kan, ya. Ya, ini yang menyambung lah. Terus agama kematian tuh terobsesi pada kematian. Ngomongin kematian mulu. Mati suci lah ya, mati suci lah. Gak perlu kita pinter-pinter di dunia ini, gak perlu kita punya macam-macam. Yang penting nanti setelah mati kita punya apa gitu lah ya. Ah, Yang dijanjin itu mulu tuh. iya. Di dunia ini perang, miskin, bodoh, diperas abis-abisan, ditindas oleh oligarki, Iya, iya. dibodoh-bodohin, sudah terima saja. Kok kalau yang jelek ngomongin lanjut ke gue sih, gue bingung. Tadi buat tawarin posisi di sini. Rasain juga. Enggak, kalau di situ gue patah. Bang, Atas semua. ditepak mulu kan. Mendingan di sini. Tahan gitu. Tapi menarik, sebentar Om Reja. Itu penjelasan-penjelasan itu menarik. Ini masih ada 36 lagi. Wah. Masih Kalau untuk durasi, masih ada 36. kalau tertarik untuk lengkapnya baca di bukunya. Bukunya menarik kok memang. Ini ada di versi e-booknya ada. Ya, saya dikasih versi PDF-nya. PDF-nya. Kita buka untuk donasi juga ke rekening saya pribadi. Rp5 tapi ya kita euro minimal. Dolar lo. Serius kalau ini nggak bisa ada. Oke. Iya gitu. Jadi terobsesi pada kematian. Berarti hal-hal yang negatif itulah ya yang terjadi di agama kematian itu. Iya. Lalu yang Berikutnya. berikutnya, Nah karena ajarannya tidak koheren, penuh tahayul, obsesi kematian, maka agama kematian ini merusak hidup bersama. Betul. Bikin masalah mulu. Betul. Mulai dari apa lah, bikin rusuh lah, menindas orang lain lah, menindas, bahkan kadang-kadang satu agama itu ditindas juga gitu lah. iya. Karena beda paham ya, beda Jadi, paham. Agama substansial, jadi bukan di KTP ada agama apa, agama kematian itu Nggak ada, ya. Tapi itu ada ciri substansial dari ajaran agama dan cara beragama. Jadi bikin masalah mulu.
sampai yang paling ekstrem bunuh orang lah. Iya, iya, iya. Atau mungkin sekarang lebih keren lagi kalau cybercrime gitu kan, atas nama semua Mengatasnamakan yang ilahi lah ya. dosa, Iya, iya, iya. hancurkanlah semua sistem IT di dunia ini gitu. Contoh lah kayak gitu. Terus ya itu udah pasti intoleran lah. Ya. Intoleran itu artinya tidak bisa hidup dalam perbedaan. Perbedaan cara berpikir itu ingin gitu loh. Pokoknya Saya bisa hidup dengan Anda dengan cara berpikir Anda yang berbeda. Toleran bersama, untuk saling menerima. Nah, terpaksa menerima. Mau Gitu. kalah. Ayo, Ada kekerasan ini gitu ya. sisinya yang gelap terus kan tadi agama kematian. Iya, iya. Yang satu Yang kedua apa yang kedua? Belum. Kan ini sistematik pendekatannya. Jadi dan ilmiah, soalnya bukunya Enggak, ilmiah. ketakutan saya adalah maaf nih ya Bung Iya. Yusuf ya. Jangan Ketakutan takut. saya yang gelap, yang kematian ini banyak banget. Oh, nanti Nanti kita- giliran Anda mengungkapkan yang non kematian cuma 2 poin. Jadi wah, sebenarnya dibalik aja sih agama kematian misalnya tidak koheren, agama kehidupan koheren. Gitu loh. Dibalik aja sebenarnya kan logika aja. Oke. Terus ya tadi ya kekerasan, menginspirasi terorisme juga. Oke. Terorisme atas nama agama itu kan sudah tua juga. Ya. Ya. Kolonialisme, penjajahan atas nama agama, perbudakan atas Iya. nama agama. Dari dulu sudah ada. Itu sudah ada. Itu bukan cerita baru sih gitu. Wah, terorisme agama sejak abad 21, abad 21 itu dari dulu. Dari dulu. Perbudakan. Terus agama kematian cenderung menindas perempuan. Oke. Ini poin-poin terakhir. Perempuan tidak punya suara, tidak punya hak, tidak boleh jadi pemuka agama. Gatal gitu. Oh. Alasannya apa nggak tahu. Kembali ke ajaran tadi tahayul gitu. Jadi, Nah, ini menjelaskan Om Reza tadi ya. Kenapa melihat Katolik itu mau apa menarik ya? Bahasa itu. kasih dikit kan. Filsuf apa aja ya sehat buat dia. Enggak, terus aja baru. Iya, tapi ini itu salah satu alasan kenapa Om Reza tetap setia pada Katolik ya. Karena Katolik itu Itu 2.0 ya. ya menarik ya. Nah, Sejak Thomas Aquinas kan Budi mempunyai tempat dalam akal budi. Bukanlah. Budi mempunyai tempat yang mempunyai porsi yang lebih lebih untuk apa namanya berpikir. Katolik Roma terutama ya. Iya, iya, iya. Dari banyak tahayul, mitos, Iya. obsesi pada kematian karena lo boleh beriman tapi otak lo pakai cuy gitu. Ya. Betul. Apa fides et ratio. Bukan apa sih lupa. Fides quaerens intellectum. Iman menjadi pembuktian akal budi. Iya. Credo ut intelligam. Lo apa pengen ikut nggak lo? Lo gimana? Lagi ujian hukum Katolik gimana dulu? Bukan dia waktu itu lagi pipis. Itu ke toilet. Ini lagi Apa yang dihidupi ini kan ilmu yang di belakang, yang terlampaui. Ada yang dihidupi, ada yang tidak. Nah ini kebetulan tidak saya hidupi. Ini kehidupan Anda. Ada kan ditanya wallpaper juga nggak bisa. Ada ditanya akuntansi juga nggak bisa. Credo ut intelligam. Karena dia hidup di passionnya dia. Iya, iya, karena Dia ingat semuanya. Iya. Jadi benar yang menyelamatkan Katolik Roma itu adalah Thomas Aquinas. Tapi Salah satu kita. raksasa kan? Iya, ini rasa. Bukunya besar. Fransiskan mungkin nggak setuju. Karena menurutnya Bonaventura lah. Ya, benar. Karena Bonaventura tidak terlalu mementingkan akal budi, tapi Hati. Ya. Ada 2 pendekatan yang diambil lah sama gereja ketika masa itu kan. iya. Terjadi skisma besar itu kan dalam gereja Katolik pertama, skisma pertama, sedikit sejarah gereja ya. Jadi satu lebih ke arah rasio, pendekatan rasio, satu pendekatan hati, ada pastoralnya beda gitu. Tapi 2 hal itu mau menggabungkan gereja kembali ke gereja yang utuh. Dan itu diambil sama Om Reza. Iya. Walaupun akhirnya kalau mungkin tidak fair juga, tapi Thomas Aquinas menang lah pada akhirnya. Kecuali Fransiskan tidak setuju nih. Ada teman kita namanya Iron Rupa, pastor lagi di Vatikan sekarang. Iron akan ngamuk. Bonaventura itu yang mengajarkan cinta kasih yang sesungguhnya, cinta kasih melampaui rasionalitas. Benar juga. Betul. Ya, nggak ada yang salah. Itu harus bisa kembali ke sumbernya. Jadi tidak ada Nah, itu hebatnya gereja Katolik, dua-duanya dirangkul. sumber Dua-duanya hidup. bisa. Iya. Nah itu ciri agama kematian. Oke. Nah, apakah agama Katolik memiliki ciri agama kematian? Semua agama pasti ada. Pasti ada. Nggak Berarti mungkin. lebih kepada oknum ya, agama kematian itu. Apa institusi Apa itu juga? oknum? Berapa persen hitungannya gitu ya? Iya sih. Enggak, maksudnya di mana
kayak apa namanya mayoritas itu mempunyai sesuatu yang privilege tersendiri lah. Iya, kalau gua ambil ngomong 2024 Marus agama kehidupan. Dengan paus yang sekarang ya, yang sangat keren ya. Tapi kan paus tidak selalu sekeren sekarang. Tuh kalau lihat sejarahnya paus itu banyak juga yang Iya. serem-serem ya. Iya. Yang dari The Medici, bangsawan-bangsawan Iya, Itali, paus yang ya tau lah, silakan baca sejarah-sejarah paus lah. Yang di laut itu loh ada lumba-lumba, paus lain. Nah itu, ikan di laut tuh agamanya Katolik. Aduh, pemimpinnya Paus. Token kayaknya nggak jalan. Token. Iya, nggak ada. Nah, terus agama kematian ini apa hubungannya dengan kesadaran tadi ya? Agama kematian lahir dari kesadaran yang sempit. Yang gue sebut kesadaran distinktif dualistik. Itu kesadaran yang sangat sempit yang memisahkan aku dan kamu, kita dan mereka. Pokoknya aku adalah ini, kamu ono. Kita berbeda. Bukan Kalau kami berbeda ya. doang mah oke. Iya. Tapi kan butuh-butuhnya karena lo berbeda, Iya. kita Perbedaannya bisa jadi tajam. dipergunakan untuk menindas. Ya. Itu yang disebut kesadaran distinktif dualistik. Kesadaran level 1 kalau di teori gue. Teori transformasi Kesadaran. Ditunggu donasinya ya enggak? Ini udah ada agama yang kedua, udah. Belum, ini masih agama kematian. Nah, agama kematian ini menginspirasikan apa yang gue sebut sebagai pola beragama infantil. Cara beragama Kanak-kanakan ya. kayak anak kecil. Iya. Bukan kayak anak kecil ya, kalau kayak anak kecil malah bagus ya. Polos itu kan hanya anak kecil yang bisa datang ke kerajaan tuh katanya. Karena dia bersih. Ini kekanak-kanakan. Kanak-kanakan tuh Punish and reward doang ya ya. bangsat lah gitu. Ya, pokoknya nggak beres lah gitu. Bisa. Nih contohnya. Ya cara beragama yang terobsesi pada penampilan. Pokoknya gua kelihatan suci, Ya. lu semua lu dosa ya gitu loh, ngomong agak-agak banci dikit gitu ya. Lu masuk neraka, gua doang sama teman-teman gua yang punya surga gitu loh. Ya. Ini pola beragama infantil yang kekanak-kanakan, cemen lah, flexing religi, wah bikin acara gede-gede ganggu orang, lah gitu dah, beribadah tapi mengganggu orang lain. Nah, Betul. Iya. flexing. Dan agama gua ototnya gede. Itu Atau jelas ini Iya. orang kalau beragama sampai ke dalam nggak akan kayak gitu. Betul. Malah sangat humble, Sangat rendah hati. plural juga. Ya, plural. Itu nanti agama kehidupan. Ini gue cepetin aja. Nah, agama kematian juga melahirkan fanatisme. Karena tadi ajarannya kan penuh tahayul, Betul. percaya atau enggak, percaya atau mati gitu kan. Iya. Akhirnya orang percaya terpaksa kan. Akhirnya fanatik. Nah, ketika disuruh perang ya perang mau, suruh bakar Tanpa punya pikiran, kritis, ya, tidak bertanya, tidak ada ruang untuk berdiskusi Iya. pribadi. tidak ada ruang dialektis kalau bahasa kerennya. Ya. Terus agama kematian itu juga perilaku orang-orang yang beragama kematian tuh nggak mau denger kritik, tuli dan buta. Udah dikritik dikasih masukan nih dari berbagai penjuru, dari masukan yang paling baik sampai diancam sama hukum gitu ya. Tetep aja terkungkung dalam pandangannya yang sempit. Itu karena ownership. Apa tuh? Ownership ngeyel.com. Ngeyel halu lagi gitu ya. Kalau ngeyel bener mah pejuang lah gitu. Kayak Soekarno Hatta tuh kan ngeyel. Pokoknya merdeka. Itu ngeyel yang keren. Tapi kan ada ngeyel yang halu gitu. Bawanya kok udah. Salah. Udah selesai. Kalah ya berdua. Kalah oposisi. Ya. Terus ya jelas ya orang-orang yang beragama infantil tuh beragama dengan penuh kekerasan. Ya agak mirip. Itu kan turunan aja sebenarnya. Nah ini jelek-jelek nih. Jadi agama yang dengan kesadaran sempit. Ya. Tapi ada agama lainnya, tenang saja. Ada berita gembira, Cik. Asik. Ada Injil, Cik. Kabar baik.